Pemerintah Kabupaten Nganjuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 dengan menggelar upacara bendera di halaman pendopo KRT Sosrokusumo Pemkab Nganjuk. Kegiatan bertajuk Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas ini dihadiri oleh Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan, anggota TNI dan Polri, pelajar, serta organisasi masyarakat dan kepemudaan. Upacara Hormat! Kak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024. Siap! Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik ke tempat. Sementara itu bertindak sebagai Inspektur Upacara, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Ari Setiadi, menekankan adanya perbedaan kemerdekaan yang dirintis berabad-abad lalu dengan kondisi saat ini, di mana kemajuan teknologi telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih, kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan cita-cita kita semua. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner, ujar Sri Handoko Taruna saat membacakan sambutan tersebut. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dengan 60% penduduk berada dalam usia produktif. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke seluruh penjuru dunia. Ia sadar betul bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Kartini merupakan pembaharuan dalam menggagas sebuah imajinasi mengenai sebuah tantangan masyarakat yang merdeka dan sebuah cita-cita ideal baru tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri. Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui kisah hidupnya sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda, embrio bangsa yang perlahan menjadi nyala berkobar, yang kemudian kita kenal sebagai pergerakan kebangkitan nasional. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, dan para embrio bangsa kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung jembatan emas akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan maupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama
atau menangis bersama. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dicanangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban pada hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan. Sambutan tersebut juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden mengingatkan bahwa kesempatan tersebut hanya datang satu kali, sehingga penting bagi Indonesia untuk tidak keliru dalam memilih langkah. Pengelolaan bonus demografi dengan kebijaksanaan, khususnya melalui adopsi teknologi digital, juga menjadi fokus sambutan tersebut. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2030. Manusia secara revolusioner. Di titik ini gambarannya makin jelas. Penguasaannya atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Sementara itu di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi untuk negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopang adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2030. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai perdesaan di seluruh penjuru tanah air. Kebangkitan kedua merupakan momentum terpenting bagi kita hari ini. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demokrasi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi ditandatangani. Berjalan,
الشاكرين حمدا الناعمين حمدا لفين مهولك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur selalu kami haturkan kepadamu di balik semua kekurangan dan kesalahan kami. Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah Tuhan kami, berkat izin dan ridha-Mu lah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024. Melalui momentum ini, kami memunajat kepadamu ya Allah, satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Ya Allah, angkat kesusahan dalam hati kami. Angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, hingga tidak ada lagi antara kami, anak negeri kami, yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Tolonglah kami ya Allah, agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Melalui perayaan Harkitnas ini, PJ Bupati berpesan agar masyarakat Nganjuk juga memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat, yakni memiliki semangat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kiranya semangat bangkit untuk Indonesia Emas ini juga sama dipedomani di Kabupaten Nganjuk, untuk sama-sama kita berbuat yang terbaik untuk Nganjuk yang terbaik untuk Nganjuk bangkit. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di mana mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Kiranya ini semangat bangkit untuk Indonesia Emas ini juga sama dipedomani di Kabupaten Nganjuk untuk sama-sama kita berbuat yang terbaik untuk Nganjuk yang terbaik untuk Nganjuk bangkit.
Tim Liputan, Doho TV.